Indonesia kembali memiliki harapan dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Namanya Feike Muller Latupeirisa, seorang bek tengah yang kini membela klub Willem II Tilburg U17 di Belanda. Yang menarik, Feike secara terbuka menunjukkan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia mengaku mengikuti perkembangan sepak bola tanah air dan menyatakan siap jika dipanggil. Ia juga mengetahui bahwa timnas U17 Indonesia pernah lolos ke Piala Dunia, yang menjadi motivasi tersendiri baginya untuk bisa mengenakan seragam merah putih. Latar belakang dan asal-usul. Feike lahir di Den Bosch, Belanda, pada 10 Desember 2008, yang berarti usianya saat ini masih 16 tahun. Meski lahir dan besar di negeri kincir angin, Feike memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Fam mereka adalah Latupeirisa, nama yang cukup dikenal di daerah tersebut. Posisi dan gaya bermain. Feike beroperasi sebagai bek tengah dan memiliki kaki kiri dominan. Dengan postur tubuh setinggi 1,80 meter, ia sangat ideal menempati posisi tersebut. Bermain untuk Akademi Sepak Bola Willem II, yang dikenal sebagai tempat lahirnya pemain bintang seperti Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong, membuat Feike memiliki kualitas serta mentalitas Eropa yang kuat. Potensi untuk timnas U17. Dengan usia 16 tahun, Feike sangat memenuhi syarat jika ingin tampil di ajang U17, asalkan seluruh persoalan administratif dapat diselesaikan. Posturnya yang tinggi, kemampuan bertahan yang solid, dan pengalaman bermain di level Akademi Eropa membuatnya memiliki potensi besar menjadi andalan lini belakang timnas U17 Indonesia. Kehadiran pemain seperti Feike Muller Latupeirisa tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Jika PSSI mampu menjalin komunikasi dan memberikan jalur naturalisasi atau pemantauan sejak dini, Indonesia bisa memiliki bek masa depan yang tangguh, berpengalaman, dan bermental juara. Kekalahan telak yang dirasakan timnas Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia U17 2025 mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal melanjutkan perjuangan di Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di perempat final. Dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall, Senin, 14 April 2025, malam WIB tersebut, timnas Indonesia kalah telak 6-0. Masing-masing gol Korea Utara di laga ini dicetak oleh Chu Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim dan Pak Juwon. Kekalahan 0-6 dari Korut merupakan satu-satunya kekalahan timnas Indonesia U17 sepanjang mengikuti Piala Asia U17 2025. Pada fase grup, Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan, yakni menang 1-0 atas Korea Selatan, menang 4-1 atas Yaman, dan menang 2-0 atas Afghanistan. Sebelum mengalahkan timnas Indonesia, penampilan Korea Utara sepanjang ajang Piala Asia U17 2025 sempat mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Korea Selatan, Net.com, yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun lantaran kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik tersebut yang jadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025 dengan status tim paling produktif. Tercatat, Korea Utara mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan timnas Indonesia. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, ulas media tersebut pada Sabtu, 12 April 2025. Lalu, lebih lanjut, Net.com menyebut jika kemampuan fisik pemain U17 Korea Utara membuat mereka tampil tanpa kelelahan sepanjang 90 menit. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit, tambah laman tersebut.
Sepanjang sejarah Piala Asia U17, Korea Utara memang jadi salah satu kuda hitam bahkan unggulan untuk menjadi juara. Tercatat, skuad berjuluk Chol 5 tersebut pernah 2 kali juara di ajang Piala Asia U17 yakni pada tahun 2010 dan 2014. Sedangkan di Piala Dunia U17, tim Korea Utara juga pernah tampil sebanyak 5 kali. Bahkan pada tahun 2005 lalu, mereka sempat lolos hingga babak perempat final sebelum disingkirkan Brasil. Para penggawa timnas Indonesia U17 diminta pulang ke tanah air dengan kepala tegak meski kalah telak dari Korea Utara. Skuad Garuda Asia dibantai 6 gol tanpa balas saat menghadapi Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir meminta tidak ada pihak yang menyalahkan pemain atas hasil buruk kali ini. Erick Thohir menilai para pemain masih punya jalan panjang dan harus mendapat dukungan maksimal apapun hasil yang didapat. Untuk diketahui, meski gagal melaju ke semifinal, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zahabi Goli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa. Dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, ujar Erick Thohir. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, jelas Erick. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengatakan tugas saat ini adalah bagaimana untuk menyiapkan tim nasional kelompok umur yang lebih baik. Dia pun berharap pembinaan pemain muda bisa terus berlanjut untuk mewujudkan hal tersebut. Kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana menyiapkan timnas U17 mendatang yang sebagus timnas U17 hari ini, katanya menambahkan. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinu. Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim, lanjutnya. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat, tukas Menteri BUMN itu.